Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bapak harap hari ini kalian sehat semua agar bisa mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan pemanasan global, ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu bab lapisan bumi. Untuk itu kita langsung saja. Nah, sebelum kita melanjutkan materi atau mempelajari materinya, kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya dulu ya. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan karakteristik lapisan dari penyusun bumi, kemudian menjelaskan karakteristik atmosfer, menjelaskan karakteristik litosfer, dan ada juga hidrosfer ya. Dan yang keempat itu menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan risiko bencananya seperti apa. Kemudian menjelaskan karakteristik gunung api, gunung berapi, serta pengurangan risikonya seperti apa. Ketika terjadi bencana tersebut, apa yang harus kalian lakukan dan apa yang kalian harus hindari agar selamat pada saat dua bencana ini menimpa kalian ya. Oke. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu materi ini disusun oleh Bapak dan Bu Eni ya. Jadi materi ini terdiri dari struktur bumi yang terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kemudian ada dua fenomena, gempa bumi dan gunung berapi. Dan kemudian solusi bagaimana cara menanggulangi atau ketika kalian menghadapi kondisi fenomena gunung berapi dan gempa bumi ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian 1, yaitu struktur bumi, yaitu terdiri dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Oke, kita langsung bahas yang pertama, yaitu lapisan atmosfer. Oke, apa sih atmosfer itu? Berasal dari bahasa apa ya atmosfer itu? Jadi atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari bahasa atmos atau yang berarti uap atau gas, kemudian sfer yang berarti lapisan ya. Jadi kita bisa mendefinisikan atmosfer ini sebagai lapisan gas atau uap yang menyelimuti bumi yang dapat berupa oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan lain-lain ya. Nah, kita akan cari tahu apa saja sih penyusunnya. Nah, sini tahukah kamu atmosfer ini memiliki ketebalan yaitu 1000 km dari permukaan bumi. Jadi dari permukaan bumi ini sampai ke lapisan atmosfer terluar itu adalah memiliki ketebalnya 1000 km ya. Nah, tebal sekali ya. Nah, kandungan dari atmosfernya apa saja? Yaitu ada gas nitrogen sebanyak 78%, kemudian oksigen sebanyak 21%, argon sebanyak 0,9%, kemudian karbon dioksida sebanyak 0,03%, dan sisanya itu ada uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta ozon sebanyak 0,7%. Oke, di sini kita bisa lihat ya ada beberapa lapisan warna, mulai dari yang paling bawah warna biru terang, biru agak tua sampai yang warna paling gelap ya, itu lapisan terakhir dari atmosfer. Dari memiliki ketebalan yang bervariasi mulai dari 10 km, 50 km, 85 km, 500 km, dan 355 km ya. Oke, kita masuk ke lapisan yang pertama, yaitu ada lapisan troposfer ya. Kalau kita perhatikan gambarnya di sini ya, lapisan ini di sini ada terdapat awan ciri-cirinya, kemudian di sini ada tumbuh-tumbuhan ya. Ini menandakan, dan di sini ada petir-petir nih, menandakan bahwa di sini terdapat pusat atau menjadi pusat dari kehidupan makhluk hidup ya. Di lapisan ini banyak terdapat kehidupan atau merupakan tempat kehidupan dari makhluk hidup, karena di sini terdapat oksigen ya, kemudian di sini ada cuaca ya, dan di sini terdapat banyak tumbuhan dan hewan pastinya,
karena di sini banyak oksigen dan karbon dioksida. Kemudian di sini ada beberapa informasi dari lapisan troposfer ini, yaitu informasi pertama, yaitu lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dari lapisan atmosfer. Kemudian lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya gejala cuaca ya, seperti hujan, panas, dan lain-lainnya. Kemudian sebagian besar lapisan troposfer itu berbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer yang itu berupa uap air, kemudian karbon dioksida, lapisan ozon, dan lain-lainnya ya. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke lapisan kedua ya, itu yang memiliki ketebalan 50 km. Itu memiliki di sini beberapa informasi atau beberapa isi dari stratosfer ini adalah pertama, dia merupakan jalur lintasan dari pesawat terbang ya. Jadi lapisan ini merupakan lapisan atau lalu lintas pesawat terbang itu terjadi di atau terdapat di lapisan stratosfer ini ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki awan dan di sini tidak memiliki gejala kecuaca atau volume awannya sedikit ini dan tidak memiliki gejala cuaca ya. Jadi aman dari cuaca dan awannya volumenya sedikit. Jadi aman untuk pesawat terbang. Jadi tidak ada halangan. Kita ketahui bahwa ketika pesawat itu menabrak awan itu akan terjadi guncangan ya. Jadi makanya awan ini dihindari pada pesawat terbang untuk menghindari goncangan-goncangan itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagian besar stratosfer itu terdiri atas gas ozon atau O3 untuk menyerap sinar UV atau meredus sinar ultraviolet ya. Dan kemudian di sini di bagian bawah lapisan ozon itu suhunya lebih rendah dan di atas lapisan ozon itu suhunya lebih tinggi atau lebih panas. Kenapa? Karena pada bagian atas itu lapisan ozon itu merupakan tempat proses penyerapan atau meredus panas dari matahari atau sinar UV yang masuk ke bumi ya. Jadi setelah di bawahnya itu adalah suhu di mana sinar UV yang telah teredus atau terserap oleh lapisan ozon di atasnya. Makanya suhunya di bawah lapisan ozon ini lebih dingin karena sudah teredus oleh oleh lapisan ozon. Kemudian lapisan yang ketiga itu memiliki ketebalan 85 km, yaitu lapisan mesosfer ya. Jadi lapisan ini merupakan lapisan yang membakar meteor ya, yang atau benda-benda langit yang jatuh ke bumi ya. Ini merupakan lapisan pelindung yang dari benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi. Jadi kalau kalian pernah lihat itu peristiwa bintang jatuh atau meteor jatuh, itu untuk yang awalnya ukurannya besar itu bisa jadi kecil ya, karena dia harus melewati lapisan mesosfer ini dulu dan biasanya dia akan terbakar sehingga pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Itu dia agar kalau misalnya jatuh ke bumi itu tidak terlalu besar ya dan tidak menimbulkan kerusakan yang besar pada bumi. Kemudian ini merupakan sini lapisan ini makin ke atas suhunya itu semakin rendah atau semakin dingin ya. Jadi sangat berbeda dengan lapisan yang stratosfer tadi. Kemudian kita lanjut ke lapisan yang selanjutnya. Di sini ada lapisan termosfer ya. Di sini lapisannya memiliki ketebalan 500 km. Ya, di sini merupakan lapisan yang paling tebal dan lapisan yang paling tipis adalah troposfer. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait lapisan ini, yaitu suhunya itu tinggi ya, mencapai 1900 derajat Celcius. Ini sangat panas sekali. 19 kali dari suhu air mendidih tuh. Kalau kalian pernah merasakan air mendidih itu 19 kalinya. Panas sekali ini. Kemudian di sini terdapat lapisan ionosfer yang dapat memantulkan gelombang radio ya. Jadi kalau misalnya kalian
yang radio yang sering kalian dengar itu dipantulkan oleh lapisan ionosfer yang terdapat di lapisan termosfer ini, dan kemudian merupakan tempat terjadinya gejala aurora. Ya. Apa itu aurora? Nanti kita akan cari tahu setelah ini. Kemudian yang tiga itu merupakan tempat mengorbitnya teleskop Hubble, yang merupakan alat untuk melihat benda-benda antariksa, peristiwa antariksa yang terjadi di luar bumi ya. Jadi ini merupakan alat untuk melihat benda-benda langit, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar bumi. Nah, kita pelajari dulu tentang aurora. Apa sih aurora itu? Aurora adalah cahaya kutub yang merupakan fenomena hasil dari pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer dari sebuah planet, sehingga akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Jadi ini merupakan hasil interaksi dari medan magnet yang dari bumi yang berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari sehingga menghasilkan cahaya kutub atau aurora ini ya. Ini merupakan cahaya yang sangat indah, fenomena yang sangat indah. Dan fenomena ini hanya bisa dinikmati di negara yang jauh dari garis khatulistiwa ya. Nah, kalau di Indonesia otomatis tidak bisa dinikmati karena Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Jadi kita tidak bisa melihat aurora di Indonesia. Jadi kalau kita mau melihat aurora, kita ini harus di Selandia Baru atau Kutub Utara dan Kutub Selatan. Nah, di Selandia Baru ini merupakan fenomena aurora yang paling baik ya, atau yang paling ibaratnya paling indah di sana bisa kalian lihat dan sempurna lah ibaratnya. Nah, di bumi aurora itu terjadi di daerah sekitar Kutub Utara dan Kutub Selatan. Ya, medan magnetiknya itu lebih besar daripada daerah lain ya. Nah, aurora ini dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu untuk bagian yang terletak di bagian kutub selatan itu disebut aurora australis, sedangkan aurora yang terletak di bagian kutub utara itu disebut aurora borealis ya. Kemudian untuk informasi terkait teleskop Hubble ini merupakan teleskop yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985 dan baru diangkasakan atau diorbitkan itu pada tahun 1990 oleh NASA. Ya, ini memiliki berat seberat 11 ton atau 11.110 kg yang mengorbit pada ketinggian 559 km. Ya. Alat ini digunakan untuk mengobservasi dan mempelajari jagat raya objek luar angkasa seperti lubang hitam, black hole, galaksi, bintang, planet, matahari, dan lain-lainnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke lapisan terakhir yaitu exosfer, yaitu merupakan lapisan yang paling luar dari lapisan atmosfer ya, dengan ketebalan itu 355 km ya, atau sisa dari sini. Dan kita ketahui tadi total dari ketebalan atmosfer ini adalah 1000 km ya. Nah, di sini ada beberapa informasi dari lapisan exosfer ini adalah tempat mengorbitnya pesawat ulang-alik atau satelit ya. Jadi pesawat ulang-alik atau satelit ini mengorbitnya di sini. Kenapa? Nanti Bapak akan kasih tahu alasannya kenapa dipilih sebagai tempat mengorbitnya pesawat ulang-alik ini. Kemudian di sini memiliki kandungan utama yaitu berupa hidrogen ya. Jadi kandungan utama dari lapisan exosfer ini adalah hidrogen. Oke. Di sini ada pernyataan, tahukah kamu mengapa satelit atau pesawat luar angkasa tidak dapat bergerak bebas di exosfer? Apa ya? Nah, di sini karena adanya tekanan dan gaya gravitasi yang sangat lemah sehingga atom-atom di exosfer dapat melarikan diri penuhnya dan melayang ke angkasa. Jadi hal ini yang menyebabkan benda-benda di langit atau di lapisan exosfer ini dapat melayang ya. Jadi kalau kalian pernah nonton film kayak Star Wars atau penjelajah luar angkasa, itu biasanya
Astronautnya melayang kan, karena di sana tekanan dan gaya gravitasinya lemah, jadi bisa melayang ya benda yang di sana. Dan kadar oksigennya juga lebih rendah. Oke, sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat atmosfer. Apa saja manfaat atmosfer? Ini ada 4 ya. Di sini yang pertama, melindungi bumi dari paparan sinar radiasi UV dan lapisan ozon. Dan sinar UV ini sangat berbahaya bagi kehidupan bumi. Jadi kita tahu bahwa lapisan UV ini dapat menimbulkan kanker kulit dan iritasi pada kulit ya. Kalau kadarnya itu berlebih atau yang diterima itu sangat panas atau banyak, jadi itu bisa menimbulkan kanker kulit dan iritasi pada kulit ya. Kemudian yang kedua itu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Ini merupakan fungsi dari lapisan mesosfer ya tadi. Kemudian yang ketiga, atmosfer ini juga menjadi media cuaca atau tempat munculnya gejala-gejala cuaca seperti hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Gimana ya ini tadi, masih ingat nggak? Ini merupakan lapisan stratosfer atau lapisan kedua. Kemudian yang keempat, sini memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Gas apa itu? Itu seperti nitrogen, kemudian oksigen, dan karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan ya. Ini sumbernya dari kompas.com. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari atmosfer. Apa saja fungsi dari atmosfer ini? Fungsi atmosfer adalah untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer ini melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Kemudian di sini sekitar 30% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Nah, hanya 19% yang diserap oleh atmosfer dan awan, sisanya 47% itu mencapai permukaan bumi. Jadi yang masuk di permukaan bumi di sini hanya 47% saja ya, sisanya itu dipantulkan kembali ke luar angkasa atau keluar permukaan bumi. Oke, mungkin untuk materi yang hari ini itu saja ya. Jadi kita akan lanjutkan pada sesi video selanjutnya, yaitu kita akan membahas litosfer, hidrosfer, gunung berapi, dan gempa bumi.